semua cabang itu menuju ke PON itu ada prapon. Ya. Nah, sekarang ini memang setiap cabur itu kan tugas masing-masing. Tugas masing-masing. Nanti kalau KONI semua jadi tong sampah nih KONI. Iya. Jadi makanya kita seperti saya bilang tadi kembali ke cabornya. Iya. Kembali ke cabornya. Bagaimana dia produktif, bagaimana bisa mencari atlet atau bibit baru yang bisa dia usulkan atau dia perjuangkan nanti lewat KONI untuk menuju prapon. Prapon. Pasti semua terukur. Terukur ya. Terukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam untuk rekan-rekan yang penikmat olahraga. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial karena ini di penghujung tahun 2022 Desember ini kita kehadiran salah seorang tokoh muda di Kota Palu, bahkan di Sulawesi Tengah katakan. Saya perkenalkan mungkin yang hari ini bahwa yang menjadi narasumber kita adalah Bapak Andi Nur Bela Makarate. Jika mendengar nama ini nama yang tidak asing karena memang aktivitasnya sangat luar biasa ya. Tema kita malam ini adalah mau mendengarkan sejauh mana sih keinginan Sulawesi Tengah dalam memajukan olahraga di Sulawesi Tengah, khususnya dari KONI. Kira-kira itu tema yang akan menjadi bahasan kita malam hari ini. Memang sesuai visi misi ketum kami, Bapak Nizar Rahmatu, bahwa olahraga sekarang ini seperti yang sudah kita lihat di internasional maupun di nasional, ya olahraga ini bukan sudah sebagai olahraga saja, tapi sudah menjadi industri, sudah menjadi boleh dikatakan penopang hidup lah. Ya. Jadi kami di KONI sekarang setelah kepemimpinan Bapak Nizar Rahmatu, saya dipercayakan di Bendara Umum mengelola bagaimana caranya supaya semua stakeholder, semua pemangku kebijakan, ayo bersama-sama kita mendorong kemajuan olahraga di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah setahun kepengurusan kami, alhamdulillah kemarin kita di PON Papua kita mendapatkan 10 cabur. 10 cabur dari 18 cabur yang kita bawa, 10 cabur yang dapat medali. Ada sekitar 5 cabang olahraga yang pecah telur, termasuk cabang olahraga saya sendiri. Kebetulan saya baru demisioner 2 hari. Kemarin baru pemilihan ketua IMI yang baru. Saya baru demisioner. Kebetulan saya ketua IMI yang periode 2017-2022. Alhamdulillah kita cabang olahraga balap motor selama 25 tahun ikut PON. Baru Papua kita pecah telur. Di Papua. Walaupun cuma perunggu. Tapi kalau di balap motor ini kan ya bukan bilang balap motor yang lebih, tidak. Tapi sangat sulit. Cuma memperebutkan 4 medali, yang merebutkan itu 34 provinsi. Kemarin dari 34 provinsi cuma sekitar 28 provinsi yang ikut. Bayangkan saya 28 yang direbutkan cuma 4 medali. 4 medali. Itu sangat sengit itu kalau begitu, Pak. Sama juga, alhamdulillah juga Pak Ketum juga cabornya dipimpin beliau. Biliar itu pecah telur juga. Pecah telur juga perak. Jadi selama ini, selama kita di KONI kepemimpinan Bapak Nizar Rahmatu, itu bagaimana olahraga itu, apalagi di media. Di media kita sangat
bergandengan tangan dengan media. Iya. Karena media ini yang bisa mengekspos, Ya. bisa mengekspos prestasi, bisa mengekspos menggairahkan masyarakat untuk berolahraga. Apalagi di era sekarang ini kita, apalagi ya sudahlah tentang narkoba. Betul. Jadi kalau anak-anak kita kasih semangat untuk olahraga, mungkin dia akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Ya, baik. Ini kan kalau kita lihat, kita harus akui dan masyarakat Sulawesi Tengah juga mengakui ya, bahwa kepengurusan periode ini, KONI yang ada sekarang ini, saya menyebutnya tim tank yang luar biasa menurut saya. Amin. Karena sangat atraktif di media maupun persembahan-persembahan kepada daerah dari semua cabur yang ada. Mungkin ada yang menjadi cabur prioritas untuk KONI sendiri, mungkin bisa disampaikan biar masyarakat juga tahu. Cabur prioritas mungkin tidak. Kita semua cabang olahraga kita coba genjot. Cuman memang ada sesuai daerah kita, mana yang potensi, karena juga menyangkut dengan anggaran. Tapi ini juga kita juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang sangat mendorong atau menuntun kami dalam bagaimana dalam sisi anggaran, dalam sisi kebijakan, maupun dari bantuan swasta. Jadi kami sangat terbantu dengan bantuan dari Bapak Gubernur. Jadi untuk cabur yang diprioritaskan, saya rasa harus kita prioritaskan semua. Karena ya tidak bisa kita menganalikan salah satu cabur. Kita harus gali semua. Dengan Porprov kemarin, alhamdulillah banyak sekali atlet-atlet yang dulunya mungkin tidak diketahui oleh KONI. Alhamdulillah kemarin khususnya lagi cabang balap motor lagi. Kebetulan kemarin itu pas kita Porprov itu banyak, ada 3 lagi saya dapat itu. Sekitar 3 lagi atlet yang berpotensi dan masih muda. Dan luar biasa. Banyaklah cabur-cabur yang lain juga yang potensi yang kita dapatkan pada Porprov kemarin, yang kita akan persiapkan di PON Medan Aceh. Ini kan kita mengikuti terus ini perkembangan KONI di era ini, karena seperti diskusi-diskusi di luar dan di tempat-tempat yang ramai di Palu ini, sepertinya kita melihat di periode ini olahraga ini seperti sudah bukan hal yang kalau kayak dulu kan agak kaku, monoton. Ini sudah menjadi sangat luar biasa karena bisa menjadi wisata seperti diskusi kita sebelumnya. Nah, ini juga menarik. Dan mungkin bisa diceritakan imbas daripada produktivitas KONI itu yang saat ini di teman-teman terhadap kontribusinya terhadap daerah yang sudah mulai kelihatan. Jadi yang satu yang saya lihat kepada ketum kami, Pak Nizar Rahmatu itu, Pak Nizar itu sangat jeli melihat atau memposisikan suatu teman-teman yang potensi di dalam struktur KONI. Salah satunya seperti sukum kita, Bapak Hussein Alwi, beliau itu orang administrator. Jadi kalau lebih rapi lebih tertib. Kalau bicara administrasi sudahlah. Pak Sekum Hussein Alwi, kita sudah final lah. Kayak saya kalau di administrator, kalau kayak saya di Nizar, waduh, habis itu. Ya kita laju-lajunya lah. Nah, yang kedua ada Ibu Liliana Muhyiddin. Ibu Liliana Muhyiddin yang luar biasa juga, kemarin sempat yang memimpin Puslatda, persiapan ke PON. Saya berpikir kemarin bagaimana ketua Puslatda itu orangnya yang ditakuti atlet, ditakuti pelatih. Tapi Pak Nizar Rahmatu memposisikan Ibu Liliana dengan kelembutan. Dengan bagaimana
dengan kelembutannya orang segan dan takut. Iya. Itu yang luar biasa. Betul. Ya, yang kedua mungkin karena banyak anak-anak muda lah sekarang di KONI, jadi enak komunikasinya. Enak komunikasinya. Dan diskusinya sampai pukul mejanya enak lah. Iya. Nah, ini kan kalau kita cerita soal kesiapan ya untuk menghadapi PON berikut itu, mungkin kita bisa diberi informasi atau mungkin gambaran soal strategi KONI dalam pengembangan atlet, termasuk dengan penyediaan sarana latihan. Bagaimana KONI mengurus semua ini? Iya, untuk persiapan PON Medan Aceh, ini juga Pak Gubernur ada membentuk satu Pokja. Kita juga tidak menutup diri, tidak menutup diri dengan atlet-atlet yang dari luar, yang potensi. Kan sudah umum lah sekarang. Daerah lain juga seperti kita punya atlet ada di Jawa Barat, ada di DKI. Jadi Pak Gubernur sudah membentuk satu Pokja. Bagaimana kita membuka peluang untuk atlet-atlet yang berprestasi mau bergabung di Sulawesi Tengah untuk menuju Medan Aceh. Jadi itu salah satu strategi. Saya rasa untuk kita di KONI kemarin kepengurusan Bapak Rizal Rahmatu selama kita 1 bulan saja persiapan ke PON. Persiapan ke PON Singkat sekali pada saat kita Pak Rizal Rahmatu kita di SK-kan, kita belum dilantik gitu. Kita langsung on, langsung puslatda. Alhamdulillah kemarin juga kita ada gaya baru. Kita puslatda kemarin di Hotel Sultan Raja. Nah, jadi bagaimana itulah industri, kita sponsorship. Dari situ ya kita belajar dari pengalaman kemarin. Saya rasa untuk ke Medan Aceh sudah agak ringan lah persiapannya karena masih ada sekitar 1 tahun 2 tahun untuk persiapan. Soal fasilitas atau sarana latihan bagaimana kalau? Kita kalau fasilitas sarana latihan kita sudah hampir lengkap. Hampir lengkap. Pertama para layang. Kita ini satu-satunya para layang yang punya lokasi yang strategis. Kedua ada GBK, Gelora Kaktus. Sekarang itu basket sama futsal. Ada kolam renang. Yang di STQ. Kemarin juga sudah sempat kita bikin kegiatannya, renang dan balap motor sudah ada, dan gor-gor yang lain bisa multifungsi. Ya, untuk persiapan untuk sarana olahraga kita sudah sangat siap. Kan kita sempat juga mau mencalonkan tuan rumah PON kemarin. Cuman memang butuh dorongan lebih besar. Strategi lah. Dan kita lihat kondisinya kemarin, kita kayaknya mungkin jangan dulu. Pertimbangan Pak Gubernur dengan Pak Ketum Nizar, sudah kita fokus dulu bagaimana Medan Aceh kita bisa mendapatkan emas lebih. Targetnya 10 emas. 10 emas. Nah, ini bukan target yang kecil ya. Ini target yang luar biasa. Nah, selanjutnya mungkin ada enggak misalnya mungkin KONI Sulawesi Tengah berpikir soal dengan adanya atlet yang mungkin tingkat prestasinya baik dari Sulawesi Tengah namun dipakai di luar, kemudian berpikir untuk memanggil kembali mereka untuk berjuang membawa nama Sulawesi Tengah. Ini ada strategi atau? Iya, itu sudah pasti. Kayak kemarin Babon, yang Panjat Tebing, kita sudah diskusikan untuk dia kembali ke Sulawesi Tengah. Dengan ada beberapa cabang olahraga yang lain. Itu salah satu kerja Pokja itulah. Yang untuk memanggil mereka untuk kembali ke daerah. Yang pasti ya daerah harus siap juga. Karena seperti saya bilang tadi, olahraga ini sudah industri, sudah jadi penopang hidup. Jadi kita tidak bisa juga langsung panggil, tapi kalau tidak menjanjikan, tidak produktif juga kita di sini. Itu sudah pasti. Sudah pasti ya. Ini kan kita sudah lihat beberapa anak-anak Sulawesi Tengah sudah menjadi atlet yang luar biasa di luar. Nah, salah satunya mungkin yang menjadi daya dorong untuk atlet-atlet ini adalah soal apresiasi
terhadap atlet yang mungkin memang sangat berprestasi. Nah, apresiasi kepada atlet ini bagaimana KONI melakukan manajemen dan memberikan apresiasi termasuk dari pemerintah daerah untuk menggandeng sama-sama supaya mereka bisa mendapatkan apresiasi yang tepat begitu. Iya, jadi Medan Aceh Papua kemarin kita itu sudah janji ketum sama Pak Gub. Kalau pas pulang dari Papua, belum injak rumah sudah harus lunas. Iya. Karena kemarin kita selesai Papua, Pak Gub jemput di Makassar. Beliau semangat sekali tuh. Iya. Kita terbang sama-sama ke Palu. Langsung acara di Rujak Siranindi. Langsung semua dibagikan di situ. Dibagikan semua bonusnya sesuai janji waktu kita sebelum berangkat ke Papua. Betul. Itu semua clear. Yang kedua juga mungkin sudah pernah kita baca di media yang medali emas kemarin, dan salah satu kita punya anak muda yang pemain bola, Hitan Sulaiman. Pak Gub sudah memberikan 1 unit rumah. Dan taekwondo kemarin kita emas di Papua, sudah kita serahkan 1 unit rumah. Iya, benar. Nah, ini jadi para mungkin kita menyebutnya calon atlet kah atau atlet yang sudah ada harus lebih semangat ini mendengarkan beberapa informasi yang disampaikan oleh pengurus KONI dalam hal ini, Bung Ben toh. Bung Ben mengatakan karena semua apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan bersama-sama KONI itu sudah dijalankan dengan tepat. Nah, ke depan ini yang menjadi prioritas tadi itu persiapan penggemblengan mereka ini seperti apa pelaksanaan? Apakah ada latihan rutin atau sarana dan seperti apa semua yang disiapkan KONI? Rencananya mulai tahun ini kita lagi mau diskusi atau rapat di KONI. Memang kemarin sebenarnya kita sudah puslata berjalan, cuma karena menghadapi Porprov. Jadi kami ini beruntun ini. Baru pulang PON sudah persiapan Porprov. Porprov kemarin sebenarnya kan di Buol. Cuma karena ada kendala, kita pindah ke Luwung. Jadi mungkin dimulai tahun ini kita sudah mulai genjot cabang-cabang olahraga yang kita persiapkan. Betul. Atau yang sudah ada berapa cabang olahraga juga yang sudah masuk di Sulawesi Tengah, termasuk renang. Itu sudah ada beberapa atlet yang dari luar mau bergabung di Sulawesi Tengah. Jadi itu anak-anak kita di sini atau ada beberapa ya? Kita. Jadi separuh dari luar. Jadi itu memperkuat tim renang. Renang maupun KONI nanti untuk Medan Aceh. Tidak menutup dari atlet-atlet yang baru tumbuh. Itu kita dari hasil Porprov kemarin kita lagi data untuk persiapan kita mau puslata atau kan semua terukur ini. Betul. Jadi walaupun memang ukurannya di Porprov ini pasti juga ada juga ukurannya untuk kelas sekelas PON. Kalau sekarang ini kan kemajuan olahraga memang didukung oleh banyak pihak, termasuk dengan bagaimana KONI istilah saya mungkin menyulap kolaborasi ini menjadi luar biasa dengan pihak lain. Ini strategi-strategi yang dilakukan Pak Ben ini kira-kira seperti apa strategi yang dilakukan untuk melakukan kerjasama ini dengan pihak lain? Ya pasti tujuan kita logik. Logik. Jadi seperti sekarang yang kemarin yang seperti sampaikan tadi, bagaimana semua stakeholder kita sama-sama, untuk bagaimana memajukan olahraga ini, termasuk DPR. Kita kemarin alhamdulillah DPR sangat mendukung, khususnya Komisi 4, Komisi D. Komisi 4 itu kita dari RDP sampai Zoom waktu itu. Kita Zoom di kantor gubernur karena COVID kemarin.
Kita undang semua perusahaan yang investasi di Sulawesi Tengah. Iya. Kita gugah mereka. Iya. Untuk bagaimana membantu. Iya. Membantu kemajuan olahraga. Betul. Dari sponsorship. Jadi kita bukan minta duit. Iya. Kita jualan. Iya. Ini seperti dengan pihak swasta ini ya? Iya. Iya. Seperti ya, sudah kita lihat lah di olahraga. Betul. Di internasional maupun di nasional, apalagi bola. Jadi sekarang produk itu tidak memilih salah satu, kayak contoh. Iya. Balap motor dia harus sponsor ke balap motor, tidak. Contoh, bola aja yang sponsor ban Pirelli. Betul. Inter Milan Pirelli. Iya. Betul. Jadi tidak semua harus sesuai bidangnya. Iya. Tapi kalau yang sekarang kita kelola, sponsorship itu industri yang sudah investasi di Sulawesi Tengah. Iya. Jadi kita ajak mereka, kita promosikan mereka, minimal masyarakat Sulawesi Tengah mengetahui bahwa teman-teman pihak swasta yang sudah investasi di Sulawesi Tengah itu bersama-sama memajukan kemajuan olahraga di Sulawesi Tengah. Olahraga di Indonesia. Kontribusinya jelas. Iya. Iya. Artinya mulai setara ini. Iya. Jadi semua cabang olahraga bisa disponsori oleh apa saja yang masuk Sulawesi Tengah, asal begitu berniat mau berinvestasi Sulawesi Tengah, saya kira jangan lupa KONI. Iya. Iya, itu yang penting. Iya. Kan? Dan pasti mereka-mereka ini, Pak Gubernur pasti sudah melakukan itu juga, apalagi KONI sendiri sangat atraktif sekarang ini. Iya. Nah, mungkin teman-teman muda memiliki banyak harapan terhadap KONI terkait dengan olahraga di Sulawesi Tengah. Nah, bagaimana KONI mengelola harapan masyarakat, khususnya yang muda-muda, untuk bisa terdorong menjadi atlet-atlet baru begitu? Bagaimana strategi KONI? Yang pasti kerjasama dengan media itu sangat luar biasa, harus. Karena salah satu masyarakat atau teman-teman adik-adik yang mau berolahraga, ya teman-teman media harus kita libatkan media. Kita malahan di KONI itu ada 4 media, 3 media, sorry. Makanya itu kita genjot. Kita genjot supaya bagaimana caranya supaya gairah masyarakat atau anak-anak ini untuk berolahraga itu lebih terpanggil. Ya, seperti saya bilang tadi, kan olahraga ini sudah bukan cuma buat olahraga. Karena sudah bisa jadi penopang hidup. Bisa, baru kita mengelola juga sudah harus lebih industri. Industri. Betul. Makanya kami KONI juga. Ini juga KONI lagi bikin podcast juga ini, podcast. Betul. Bagaimana atlet-atlet bisa berdiskusi. Cuma lagi bertahap ya. Untuk promosinya. Iya. Nanti bisa gabung-gabung nanti. Betul. Kita harus gabung-gabung kalau gitu. Nah, ini kan bicara olahraga, pasti secara turun-temurun para atlet juga memiliki harapan yang sama. Nah, dan KONI juga memiliki harapan, bahkan tanggung jawab yang sama terhadap apakah atlet yang sudah duluan atau atlet yang baru. Nah, mungkin publik juga mau tahu untuk masa depan atlet yang sudah duluan itu seperti apa, dan atlet yang baru. KONI mempersiapkan, ini kan sudah menjadi tumpuan hidup seperti yang Ben tadi sampaikan. Nah, untuk atlet yang sudah duluan, yang sudah pensiun itu seperti apa KONI memperlakukan atau memberi dorongan sehingga mereka bisa memberi harapan baru bagi atlet yang baru begitu? Ya, yang kami bisa laksanakan sekarang mungkin mengkaryakan. Jadi pelatih. Atau bisa bergabung dalam satu organisasi, kan masing-masing cabornya ada. Betul. Mungkin mengkaryakan mereka dari situ. Karena ya ini kan hobi. Atau olahraga hobi ini kan kalau sudah olahraga dan hobi. Apapun rintangan jalan terus ini, apa hobi ini. Jadi untuk sekarang memang kita belum sampai ke situ. Tapi selama sekarang ini sudah banyak juga
mantan-mantan atlet atau mantan yang sudah senior. Iya. Banyak bergabung di caburnya masing-masing. Makanya kita garyahkan organisasinya supaya organisasinya banyak kegiatan, pasti mereka punya gawean juga. Ya. Contoh kami di balap motor juga, Iya. kembali lagi yang saya tahu detailnya. Betul. Kayak wasit lah. Iya. Kayak di bola wasit. Kalau kita itu pimpinan lomba atau juri, atau skrut atau sekretaris lomba, itu lumayan, Pak. Lumayan. Jadi banyak mantan-mantan pembalap yang dulu kita kasih ujian lisensi, dia bertugas, dasarnya kan mereka sudah tahu. Betul. Alhamdulillah setiap tahun balap motor bisa 3 kali event, honornya 1,5 juta. Jadi kalau 3 kali event bisa digilir-gilir ya, bisa 3 juta per bulan. Jadi alhamdulillah bisa jadi untuk juga buat penopang hidup juga. Betul. Jadi dari situlah masih cabur-cabur juga seperti itu. Seperti itu. Kita masih bisa menggairahkan organisasinya, menggairahkan cabang olahraganya, caburnya masing-masing supaya bisa gabung di situ. Bisa gabung di situ, ya. Memang mengurus olahraga ini kelihatan gampang-gampang susah menurut saya. Begitu dilakoni, ini luar biasa persiapan yang harus dilakoni di dalam. Betul. Tapi dengan ada personil-personil yang sangat luar biasa ini di KONI sekarang ini membuat nama Sulawesi Tengah melejit luar biasa di luar. Nah, yang selanjutnya mungkin teman-teman muda di luar juga bisa mendapatkan informasi kira-kira kalau misalnya ada yang ingin mau menjadi atlet, ini kan pasti ada pos-pos yang harus dihubungi, dan seperti apa KONI memanage dan melakukan rekrutmen terhadap atlet-atlet baru itu. Pembibitan atletnya itu mulai dari mana gitu? Salah satu kegiatan setiap cabur, kenapa cabur kami genjot setiap cabur itu, ayo membuat kegiatan pertandingan. Ayo organisasinya dibenahi. Ayo, kan seperti ketumpunya itu, olahraga itu maju kalau penataan organisasi, penataan itu yang kita benahi. Jadi pada saat caburnya bergairah, ada masing-masing anak punya hobi, namanya basket. Dari SMA. Nah, kegiatan sekarang yang luar biasa itu basket. SMA. Nah, di situ bisa kita lihat bibitnya. Nah, sekarang juga ketua-ketua cabur ini kita benahi dari strukturnya. Kita lagi tidak berpandangan seperti yang dulu. Karena dia, ya mohon maaf, bukan yang dulu tidak bagus, tidak. Biasa kan dulu sudah cabur ini kadis ini, tapi sekarang kita ayo siapa yang hobi, siapa yang itu. Pasti kalau orang hobi dia selalu lupa DP. Selalu lupa DP tugas yang lain, Pak. Ini hobi soalnya. Jadi salah satunya untuk menggairahkan organisasinya, penataan organisasi cabur-caburnya, membuat kegiatan, akhirnya kita mendapatkan informasi. Akhirnya dari situ pada saat ada pesta-pesta olahraga daerah, dia akan muncul. Berarti dalam hal ini mungkin KONI punya katakanlah semacam mata-mata lapangan lah di semua daerah untuk melihat bibit ini. Ini membangun komunikasinya bagaimana? Betul. Memang kemarin kita pernah studi banding, cuma saya kemarin tidak ikut di Jawa Barat, karena Jawa Barat itu luar biasa, Pak. Dia sudah sekarang 3 kali juara. 3 kali juara. Juara umum. Juara umum PON. Nah, jadi mereka itu di sana itu memang ada satu Intel atlet. Intel atlet namanya, bayangkan ya. Jadi dia ada satu dibentuk itu memonitoring atlet. Yang mana yang potensi. Cuma yang itu butuh biaya besar. Betul. Butuh biaya besar. Tapi sekarang yang kita bisa buat sekarang ini bagaimana dengan dana hibah. Itu kita seperti mungkin bisa kita lihat sama-sama, semua cabur ini bergairah, bikin kegiatan, bikin semua kegiatannya, cabang-cabangnya. Jadi dari situlah kita bisa perbuat dulu. Tapi untuk membuat satu itu butuh biaya besar.
Ya, selanjutnya mungkin apa namanya? Ini kan punya strategi bagaimana memastikan atlet untuk ikut itu diseleksi secara profesional. Nah, mungkin teman-teman di luar juga yang tertarik mungkin bisa memperoleh informasi dari Bung Ben soal seleksi atlet secara profesional itu bisa diinformasikan begitu. Iya. Ini Untuk kan semua menuju cabornya. PON pasti kan ada prapon. Iya, Prapon. Nah, menuju prapon itu semua cabang itu menuju ke PON itu ada prapon. iya, Nah, sekarang ini memang setiap cabur itu kan tugas masing-masing ini. tugas masing-masing. Nanti Iya. kalau KONI semua jadi tong sampah nih KONI. Iya. Jadi makanya kita seperti saya bilang tadi kembali ke cabornya. Iya, Kembali ke cabornya. Bagaimana dia produktif, bagaimana bisa mencari atlet atau bibit baru yang bisa dia usulkan atau dia perjuangkan nanti lewat KONI untuk menuju prapon. prapon Pasti semua terukur. terukur ya. Terukur. Nah, terukur dari semua cabang. Sekarang kan semua cabang olahraga harus terukur, Pak. Iya, Apalagi lari. Kita pikir dulu lari itu cuma lari begitu saja. iya, Ada langkahnya. Dia sekian putaran harus langkah sekian. Menitnya harus sekian. iya, Itu sudah tidak bisa dibohongi, Pak. iya, Nah, itu seleksi nanti itu kembali ke cabur. Pasti cabur yang punya wewenang lah. wewenang ya. Nah, tapi tidak mudah juga kami di KONI. Biasalah, setiap cabur itu ada sedikit konflik internal. Iya, Nah, tapi kita KONI itu sebagai bapak angkat semua cabur, kita menengahi. itu. Setiap ada sedikit perbedaan pendapat di setiap cabur. Iya. Ya biasalah. Iya, Seperti di cabur ada atlet, dia ini ikut prapon, dia itu begini, dia itu tidak dipilih, dia itu tidak terukur. Nah, itulah kadang-kadang biasa ada perbedaan. Ya kami dari KONI khususnya di bidang olahraga, iya, ada berapa dokter, mereka turun untuk menengahi atau iya, mengukur secara terukur. terukur ya. Iya. Nah, ini kan tentunya dalam pengurus KONI kali ini tadi disampaikan di awal ada prioritas. Nah, penanganan prioritas ini apakah atlet baru atau mungkin atlet yang memang sudah matang yang betul-betul digenjot, dan kira-kira berapa cabur yang menjadi prioritas KONI untuk persiapan beberapa event ke depan? Iya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita tetap buka peluang. Iya, Ada atlet-atlet yang dari luar mau bergabung. Yang kedua ada atlet-atlet kita iya, yang ada di daerah lain. Kita coba panggil untuk iya, marilah kita Bangun. membela iya, daerah kita Iya. untuk di olahraga. Jadi untuk persiapannya itu. persiapannya itu. Ya, jadi itu yang sekarang Pokja, Iya, seperti renang tadi yang saya bilang, renang saya bilang tadi itu yang ada berapa atlet dari luar. Ayo, kalau bergabung di Sulawesi Tengah, iya, yang pasti kita tidak sekuat di KI lah, iya, tidak sekuat Jawa Barat lah. Jawa Barat. Ya, di sana itu masih 1 miliar itu. Iya, Kalau kita ya ayo. iya, Tapi sudah kita perlihatkan kemarin bahwa kita itu pada saat atlet yang mendapatkan medali, kita tidak menunda-menunda. iya. Kita langsung kasih dia punya bonus. Bonus untuk Banyak atlet. daerah lain sampai sekarang belum dibayar. Oh, gitu. Banyak sekali. Makanya tapi kita enggak. Ini kan kita tahu bahwa memang semua pekerjaan harus terukur, dan target prestasi jangka panjang KONI juga tentu punya. Target event yang akan digelar juga KONI pasti sudah terjadwal. Mungkin bisa diinformasikan melalui prestasi jangka panjang yang KONI Sulawesi Tengah sudah pikirkan tentunya. Ya, kira-kira bagaimana itu? Tapi separuh yang saya tahu untuk Iya, cabur yang jangka panjang
Yang jangka pendek itu ada beberapa cabur memang yang kita kita prioritaskan. Yang apalagi yang kan cabur ini beda-beda. Ada cabur yang biayanya yang luar biasa. Ada cabur juga dia punya biaya yang kayak lari lah. Lari itu ya udah lari. Beda kayak dayung, kayak para layang, kayak balap motor. Itu butuh infrastruktur yang betul-betul pembiayaan yang sangat besar. Jadi ada beberapa cabur memang cepat juga saya ikuti dia punya rapat tentang pendanaan, pendanaan. Tapi yang detail mengetahui itu ada Pak Dr. Humaydi. Nah, beliau kan di bidang olahraganya. Jadi ada beberapa cabur memang yang kita prioritaskan. Tapi yang agak biayanya gitu. Baik. Ini kan kita di penghujung tahun. Tentunya masyarakat ini yang ingin mengetahui sekali, khususnya para atlet yang tentunya punya harapan di tahun depan. Nah, kira-kira target event KONI di tahun depan itu apa-apa saja begitu? Dan apakah sudah ada gambaran tempat-tempat target yang akan dilakukan atau dilaksanakan event-event yang dilakukan KONI Sulawesi Tengah untuk gambaran tahun depan? Apa yang mau dibuat? Kalau untuk buat event, kalau KONI kan kita tidak bisa buat event. Itu kan kembali ke cabornya masing-masing. Cuma nanti mungkin di rapat kerja kita terima program-program kerja mereka dari cabur-cabur. Kan biasa cabur dia lagi ada musyawarah atau rapat kerja. Dari situ bisa kita tahu. Bisa kita tahu event-event apa yang akan dilaksanakan. Tapi sekarang belum ya? Ya, sekarang belum. Nanti rencana mungkin rapat kerja KONI diundang semua cabur-cabur. Mungkin kita akan pertanyakan event-event yang mereka laksanakan, apalagi cabur-cabur yang nanti dari KONI yang sudah seperti pertanyaan tadi, berapa prioritas, itu yang kita di situ dibicarakan ya. Di situ dibicarakan. Nah, mungkin barangkali komunikasi KONI dengan pemerintah daerah misalnya atau pemerintah yang mengelola hal teknis di olahraga, mungkin ada informasi soal kita mau buat ini di tahun depan kalau bisa, ini di tahun depan. Gambaran soal itu apakah sudah ada di KONI? Kalau KONI itu mungkin dari pemerintah daerah mungkin acara-acara nasional ya. Acara nasional seperti Kormi atau Prakpropnas. Itu kan biasa dinas olahraga itu langsung ke kementerian. Jadi karena kalau kami KONI itu sudah jelas ADRT-nya, pembinaan organisasi dan pembinaan olahraga. Kalau acara-acara untuk KONI yang kelola itu tidak ada. Tapi yang untuk kalau acara-acara nasional yang akan kita laksanakan mungkin biasalah kalau seperti kepala daerah ada rapat di Kementerian Olahraga, gimana siapa yang mau ambil buat ini acara nasional ini, Prakpropnas atau Kormi, ayo kayak kemarin kita dapat Kormi kan? Tidak, di Sumatera. Nah, kita Prakpropnas kemarin. Jadi kalau event-event nasional yang dikelola KONI itu rata-rata yang dari pemerintah. Seperti itu. Tapi kalau untuk KONI langsung yang mau dikomunikasikan langsung kita ambil ini itu bukan gawean kita. Belum ya? Bukan gawean kita. Mungkin ke depan akan ada yang kayak seperti itu ya, yang akan direncanakan. Ya, biasa itu kan sharing ya. Biasa digiring ya. Itu digilir kan. Digilir ya. Nah, sama lah kayak PON lah. Jadi tahun ini siapa, tahun ini daerah mana. Kalau Pak Gubernur biasa tangkap, nah itu. Nah, ini juga mungkin perlu diinformasikan soal ini kan kita tahu bahwa untuk menjadi pembinaan atlet yang profesional itu tentunya
banyak hal yang perlu disiapkan oleh KONI sebagai tempat di mana atlet untuk bisa berproses. Nah, yang kami ingin dengarkan soal dukungan KONI terhadap atlet-atlet, misalnya ada ndak KONI mempersiapkan untuk ini, kalau karena ini atlet yang sudah berprestasi, selain diberi apresiasi, dia perlu dijaga kesehatannya. Topang, apakah soal menjaga dia berobat bisa diringankan, atau mungkin bahkan dia berobat tidak menjadi masalah di rumah sakit. Nah, KONI hal ini bagaimana KONI mensupport itu? Untuk itu belum sampai di situ. Oh, belum. Belum sampai di situ. Jadi ada atlet-atlet yang berprestasi, yang sudah prestasi kayak kemarin Dayung, dia kembali ke pelatnas. Ke pelatnas. Balik ke pelatnas. Tapi untuk cabur-cabur yang kayak kemarin biliar, dia mau seleksi ke pelatnas, tapi belum lolos. Jadi kembali ke daerah. Ya sekarang ini kembali lagi ke event-event daerah, ke jurnas. Ke masing-masing cabornya. Kayak contoh ke jurnas biliar, dia keliling ada berapa region. Nah, jadi cara pembinaannya dari situ. Dia mau ikut ke jurnas di DKI, seri sekian. Nah, dia ikut ke sana, kita kasih support lah. Support ya. Untuk ikut ke jurnas masing-masing cabur. Diskusi pada malam hari ini cukup menggairahkan kita ya untuk mendengarkan informasi soal apa yang sudah dilakukan KONI. Nah, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan oleh Bung Bendahara ini sebagai salah satu pentolan di KONI, sebagai kesimpulan diskusi kita pada malam hari ini. Seperti apa kira-kira harapannya bagi para atlet, dan kira-kira KONI mau ke depan ini mau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Mungkin saya punya closing ini mungkin memotivasi atlet. Betul. Kali ya. Kalau misalnya Pak Ketum yang punya kapasitas itu. Tapi kalau saya pribadi sebagai bendahara umum, ayo adik-adik, atlet-atlet yang mau hobi di olahraga, sekarang sudah ada tujuannya. Jadi tidak perlu kita lagi seperti kayak dulu, pas juara di daerah habis. Nah, sekarang sudah ada jalannya, mau ke daerah, mau ke nasional, mau internasional. Ayo, jadi kami dari KONI sangat memperhatikan dari segi kesejahteraannya lah. Seperti itu. Baik. Sulawesi Tengah berharap banyak terhadap KONI terkait soal pengelolaan olahraga di Sulawesi Tengah. 3 juta jiwa ini menggantungkan harapan olahraga Sulawesi Tengah pada kepengurusan KONI pada periode ini. Nah, mudah-mudahan dengan partisipasi kita semua ini bisa membuat KONI tetap berjalan. Amin. Dan insya Allah semua masyarakat pasti memberikan dorongan, kepercayaan besar kepada, apalagi ada Pak Nizar sebagai ketua, kemudian Pak Sek, ada Pak Bendahara. Saya kira ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk melihat gebrakan selanjutnya. Semoga di tahun depan KONI menjadi lebih maju. Amin. Dan tentunya kita ingin melihat KONI dengan prestasi-prestasi yang lebih di ke depan. Amin. Saya kira mungkin itu yang kita cerita-cerita ringan pada malam hari ini. Yang pasti tidak boleh dilupa bahwa KONI menjadi salah satu mengindustrikan sudah, dan seperti wisata lah orang di olahraga sekarang dengan kepengurusan yang ada. Mungkin itu barangkali dari kami berdua. Terima kasih Pak Ben dan para tim semua yang ada di sini, mengucapkan terima kasih. Dan Pak Karoso
Pak Karoso. Pak Karoso. Salam olahraga.